Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ayo kita simak. Anak-anak, apa kalian tahu apa adaptasi itu? Ya, adaptasi adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi tumbuhan berarti cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Anak-anak, tahukah kalian tumbuhan beradaptasi mempunyai tujuan? Di antaranya, yang pertama, untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang kedua, untuk mempertahankan hidup sesuai lingkungannya. Yang ketiga, untuk melindungi diri. Dan yang keempat, untuk berkembang biak. Jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan. Jenis adaptasi pada tumbuhan terbagi atas 3. Yang pertama, morfologi. Morfologi adalah jenis adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Gunanya adalah untuk menyesuaikan diri terhadap habitatnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Fisiologi merupakan jenis adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku tumbuhan merupakan penyesuaian diri yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan terdiri atas 4 golongan. Yang pertama, tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering atau yang sedikit air. Yang kedua, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Yang ketiga, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Dan yang keempat, tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kadar garam airnya tinggi. Nah, anak-anak, mari kita mengenal jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya dan cara adaptasinya. Contoh tumbuhan xerofit. Yang pertama, tanaman kaktus. Kaktus memiliki daun berduri untuk mengurangi penguapan. Kemudian, kaktus juga memiliki akar yang panjang untuk mencari air dalam tanah. Dan kaktus memiliki batang berdaging tebal untuk cadangan air. Satu lagi, memiliki batang berlapis lilin untuk mencegah penguapan. Contoh tanaman xerofit yang kedua yaitu pohon jati dan randu. Pohon jati dan randu beradaptasi dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Nah, anak-anak, ini contoh tanaman xerofit yang tidak asing untuk kita, yaitu tanaman lidah buaya. Lidah buaya memiliki tepi daun berduri untuk melindungi diri. Lidah buaya juga memiliki daun tebal dan berdaging untuk menyimpan cadangan air. Nah, sekarang contoh tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Yang pertama, contohnya eceng gondok. Eceng gondok biasanya tumbuh di sungai-sungai, tapi juga ada yang di sawah berair. Eceng gondok memiliki batang daun berongga seperti busa untuk mengapung di atas air. Eceng gondok juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan. Contoh tanaman hidrofit lainnya yaitu teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung. Kemudian teratai juga memiliki daun berlapis lilin untuk mencegah pembusukan.
Nah, anak-anak, sekarang mari kita mengenal contoh tanaman higrofit atau tanaman yang hidup di lingkungan yang lembab. Contoh tanaman higrofit yaitu tanaman begonia dan tanaman paku. Kedua tanaman ini memiliki stomata air atau yang disebut hidatoda untuk mengeluarkan air sehingga tanaman ini mampu bertahan di tempat lembab. Nah, kalau yang ini contoh tumbuhan halofit. Tanaman halofit tumbuh di tempat yang mengandung kadar garam tinggi, contohnya di tepi pantai. Pohon bakau hidup di tepi pantai atau daerah sekitar laut. Pohon bakau memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen. Berdaun kaku, tebal, dan licin untuk mengurangi penguapan. Pohon bakau memiliki akar yang kuat untuk menahan terjangan ombak dan memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selain untuk menyesuaikan diri dan bertahan hidup, tumbuhan beradaptasi untuk melindungi diri dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memiliki duri seperti tanaman mawar, jeruk, salak, rotan, durian, nanas, lidah buaya, dan kaktus. Ada juga tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan getah, seperti tanaman pepaya, karet, sawo, mangga, nangka, sukun, pinus, dan ingas. Ada juga yang memiliki rasa yang sepat, pahit, dan asam seperti pare, daun teh, mangga muda, jambu biji muda. Kemudian, ada juga yang melindungi diri dengan mengeluarkan racun seperti tanaman jarak, kecubung, gadung, jamur payung, gimpi-gimpi, dan buah bintaro. Nah, kalau yang ini contoh adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Ada dandelion yang benihnya terbawa angin. Ada bunga rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga. Lalu ada mawar, melati, dan anggrek yang memiliki warna mahkota yang mencolok untuk mengundang serangga yang akan memudahkan proses penyerbukan. Nah, anak-anak, ini dia tumbuhan langka yang sangat unik. Tumbuhan-tumbuhan ini adalah pemakan serangga. Apa saja ya? Ada tanaman kantong semar, ada butterwort, ada lili kobra, roridula, dan Venus. Nah, anak-anak, inilah yang namanya tumbuhan kantong semar. Kantong semar memiliki organ yang dapat menghasilkan nektar yang menarik serangga untuk menjebak dan organ yang dapat menghasilkan cairan yang mempermudah konsumsi serangga agar dapat diambil nitrogennya. Kalau yang ini adalah tumbuhan lili kobra. Seperti kantong semar, lili kobra pun memiliki atau menghasilkan cairan yang mempermudah konsumsi serangga agar dapat diambil nitrogennya. Venus. Tumbuhan
tumbuhan Venus mengeluarkan nektar yang harum untuk memikat serangga agar hinggap di daun Venus yang terbuka. Dan saat serangga hinggap di daun Venus yang terbuka tersebut dan menyentuh rambut-rambut halus di dalamnya, daun Venus yang terbuka akan tertutup dengan sangat cepat. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa kalian sudah paham? Jangan lupa putar video ini berulang-ulang ya, sampai kalian paham betul. Terima kasih anak-anak, kalian semua anak-anak hebat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.